sekarang kita sudah sampai nih di Dusun Paluombo. Dusun Paluombo adalah salah satu dusun yang terletak di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa kondisi tanah dan juga sistem irigasi di sini sudah sangat baik. Hal ini juga dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk di sini bermata pencaharian sebagai petani. Nah, untuk usaha tani yang dilakukan di sini juga bervariasi teman-teman, yaitu ada di komoditas pangan dan juga komoditas hortikultura. Nah, untuk komoditas pangan di sini sangat mengunggulkan komoditas padi dengan menggunakan varietas lokal mentik susu. Nah, untuk tahu lebih jelasnya kita langsung aja tanya yuk kepada petani yang sudah membudidayakan varietas lokal mentik susu. Ayo teman-teman. Nah, ini adalah petani yang saya ceritakan tadi teman-teman. Ini adalah Pak Rosid, salah satu petani yang sudah mengusahakan mentik susu di daerah sini. Nah, selamat siang Pak Rosid. Selamat siang. Nah, di sini saya mau tanya-tanya ya Pak ya. Nah, di sini Pak Rosid sudah berapa lama ya Pak mengenal mentik susu varietas lokal? Mengenalnya selama 2 tahun ini belakangan. 2 tahun belakangan. Iya nih. Sebelumnya pernah menanam varietas apa? Kayak nampat, kayak pendanaan dan Juga lainnya. lumayan banyak ya Pak ya. Iya. Nah, untuk perbedaan dari dua varietas itu apa Pak? Kalau misalnya IR64 dengan mentik susu? Mungkin perbedaannya cuman ketahanan hama sama bakteri. Ya. Nah Pak, untuk luas tanah yang Bapak tanami varietas lokal mentik susu itu berapa ya Pak? 100 meter ya. 100 meter. Nah, untuk sistem tanamnya bagaimana Pak? Ini sistem jarwo, kejar legowo. Kejar legowo. Iya. Ada lagi mungkin sistem tanam yang sudah pernah dicoba? Jarwo ya tabur bintang. Tabur bintang itu bagaimana ya Pak ya? Ya semrawut. Semerawut pokok Iya. asal nyebar. Ya itu. Ya mina padi ini. Oh, juga pernah mengusahakan mina padi. Iya. Kenapa gitu Pak? Kenapa kok pingin mina padi? Ya biar keuntungan ada. Dapat dua gitu Dapat Pak dua, ya? Bisa dari dapat- ikan dan juga dari padinya. Hmm. Ini mina padinya sudah nyoba berapa kali? Cuman 2 kali. Yang 1 kali mina horti. Oh, itu gimana Pak hasilnya? Bagus apa bagaimana? Ya bagus. Pendapatannya berapa kira-kira dulu? Kalau dulu mungkin 2 kali lipat dari padi biasanya. Berarti Kalau lebih padi banyak. 1 juta, ikannya 2 juta. Tuh, Untuk yang kedua ini belum panen. belum. Terus nanti kalau hasil panennya itu bagaimana Pak? Bedanya sama varietas biasa. Misalnya IR64 gitu. Dari bedanya sama mentik susu. Cuman bedanya yang ini kan buat masukkan ke kelompok. Ini jadi kan bisa buat Oh, iya. ikannya. Oh, ikan atau padi. Yang padinya saja. Iya kan buat Juga masukkan buat kelompok. iya. Penjualan kan buat kelompok ikan. Berarti belum ketemu ya Pak? Belum ketemu kalau yang masuk ke perdebatan pribadi. Ya kalau ke pribadi hampir sama kayaknya. Lebih dari padi yang biasa. Lebih banyak. Lebih banyak, soalnya kan buat dijadikan beras. Kalau yang biasa langsung dijual kan jual basah, jual biasa. Oh, jadi kalau yang varietas biasa itu seperti IR64 itu langsung dijual ke tengkulak. Iya tengkulak, Sedangkan kalau mentik susu ini bisa dijadikan beras, jadi dikeringkan dulu, digiling, nanti dijual berasnya dijual berasnya. ke Jadi kelompok keuntungannya itu lebih besar ya Pak. lebih besar. Penjualannya kalau tidak salah itu dijual ke kelompok ya Pak. Nah, untuk harganya itu berapa Pak? 16.000 per kilo. 16.000 per kilo. Per Itu kelompok apa Pak kalau boleh tahu? Kencana bunga, Kencana Bungu. Itu kelompok tani. kelompok tani komunitas petani. Komunitas petani Iya, dibentuk. sama tanoker itu. Oh, jadi ini beda dari kelompok tani ya Pak? Iya beda. Ini luar dari kelompok tani. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan juga mau untuk diwawancarai. Iya, sama.
Nah, tadi itu kita sudah melakukan wawancara dengan salah satu petani yang sudah membudidayakan varietas lokal menti susu, teman-teman. Nah, menurut beliau tadi ternyata produksi dan juga produktivitas varietas lokal menti susu lebih banyak atau lebih bagus dibandingkan dengan varietas lain yang sudah disebutkan tadi, yaitu IR64. Dari berbagai aspek juga terlihat bahwa menurut Pak Rasid, varietas lokal menti susu ini juga lebih tahan terhadap hama dan dapat meminimalisir penggunaan pupuk, karena pada varietas lokal menti susu ini ternyata lebih membutuhkan sedikit pupuk dibandingkan dengan varietas lain. Ternyata untuk penjualan hasil panen, Pak Rosi tidak menjualnya kepada tengkulak yang sebagaimana kita tahu pada umumnya, melainkan dijual kepada sebuah komunitas yang bernama Kencono Wungu. Nah, ternyata pada penentuan harga Kencono Wungu ini lebih tinggi dibandingkan ketika petani menjual kepada tengkulak, sehingga hasil yang didapatkan oleh petani lebih banyak dibandingkan jika dijual kepada ini. Sebentar lagi kita akan mewawancarai salah satu penggagas atau perintis dari komunitas Kencono Wungu. Nah, teman-teman, sekarang saya lagi berada di salah satu perintis ke komunitas Kencono Wungu. Selamat sore, Mas Niko. Ya, selamat sore. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu petani, yaitu Pak Rosid. Katanya komunitas Kencono Wungu ini memiliki andil yang cukup besar dalam proses usaha taninya. Nah, mungkin sebelum menjelaskan ke situ, bisa dijelaskan dulu apa itu komunitas Kencono Wungu. Sebenarnya komunitas Kencono Wungu ini adalah sekumpulan orang-orang yang ingin belajar lebih dalam mengenai pertanian itu sendiri. Di dalamnya itu ada mahasiswa, juga ada petani, juga ada penyuluh pertanian yang itu konotasinya itu yang dari pemerintahan, tapi beliau tuh lebih suka juga belajar di sini. Jadi komunitas Kencono Wungu ini adalah wadah bagi kita untuk berdiskusi mengenai pertanian itu dan lebih jauh mengenal apa input-input pertanian yang alternatif. Yang kita ngomong masalah pembuatan pupuk organik, terus pembuatan seperti buat sistem-sistem tanam baru kayak gitu-gitu juga kita diskusikan di sini. Jadi untuk anggotanya sendiri tidak terbatas ya, Mas? Maksudnya siapapun boleh ikut? Oh, boleh. Dari manapun dan siapapun yang itu tujuannya untuk belajar dan untuk menyambung silaturahmi di Kencono Wungu, itu silakan, boleh saja dari manapun, tidak terbatas di desa Sumbersala atau di luar Kecamatan Ledokombo pun tidak apa-apa. Saya sendiri juga pun bukan asli orang sini, tapi saya dulu mulai belajar di sini mengenai pertanian secara nyatanya itu sebenarnya seperti apa, bukan hanya teori saja. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, siapa saja dulu yang berperan dalam proses perintis ini, kan nggak mungkin kalau Mas Niko sendiri. Iya, sebenarnya awal mula dari Kencono Wungu sendiri itu adalah kelompok belajar yang dibentuk oleh Tanoker sebenarnya dulu, yang digawangi oleh anaknya apa itu namanya, tokoh masyarakat setempat seperti itu. Dan kemudian setelah program-program yang dilaksanakan itu selesai, itu Kencono Wungu meneruskan untuk belajar sendiri tanpa dampingan dari Tanoker. Nah, setelah itu kami mahasiswa itu disarankan oleh tokoh masyarakat itu untuk istilahnya untuk belajar bersama lah. Saya tidak ngomong untuk menggurui atau membimbing lah, karena kita itu ngomong bersinergi kan. Kita dari mahasiswa itu menguasai teori dan petani sendiri itu menguasai dari praktek yang ada di lapang, seperti itu, memadukan teori dan lapang gitu. Jadi kan dari anggotanya kan ada dari beberapa mahasiswa. Iya. Nah, itu kira-kira ada apa, kayaknya ada seperti pengaruh dari kampus nggak? Misalkan ini harus begini, harus begini. Oh. Kan maksudnya inisiatif sendiri apa memang disuruh dari kampus? Enggak. Kalau kita itu kalau ngomong itu swadaya sebenarnya. Swadaya itu gimana? Swadaya itu tidak dari lembaga manapun. Kita itu ya pure dari mahasiswa yang ingin belajar ke sini, dan semuanya itu ya kita lakukan sendiri. Ketika ada acara itu ya sendiri, kita biayai sendiri. Terus
tidak ada yang bisa mempengaruhi kita kecuali kita sendiri gitu. Jadi ini merupakan apa ya, kalau bisa dibilang itu independen ya Mas? Ya benar. Nah, tadi juga dijelaskan sama Pak Rosid ya, kalau ternyata Pak Rosid itu tidak menjual kepada titular, tapi dijual ke komunitas bencana bumi. Iya. Nah, itu gimana Mas mekanismenya? Oh gini, kita kan ngomong masalah produksi pertanian hari ini itu masih dihantui oleh peranan tengkulak yang sangat besar, yang itu notabene itu banyak sedikit merugikan petani. Nah, ketika melihat hal yang seperti itu, apalagi kita ngomong di varietas beras mentik susu yang harganya di tengkulak itu masuk di harga yang paling bawah, tapi kenyataannya di pasar bebas atau pasar yang ada di yang sebenarnya itu beras mentik susu masuk ke dalam beras yang premium. Apalagi di sini ditanam dengan sistem semi organik yang mengurangi input-input kimia dan menambah input organik untuk menyeimbangkan antara ekologi dan produksi seperti itu. Dan ketika beras mentik susu itu sudah dipanen dari petani, kita itu menyerahkan seluruhnya petani itu mau menyerahkan ke kita itu dalam bentuk gabah kering atau gabah basah atau beras. Dan nanti setelah mereka menyerahkan ke kita atau menyerahkan ke Kencanowungu, itu kita bantu untuk menjualkan atau memasarkan. Tentunya kita mengambil harga dari petani, tentunya itu sangat jauh dari pasar, sangat jauh dari harga pasar. Bisa range harganya itu bisa 1.000 sampai 2.000 per kilonya. Jadi petani tetap memperoleh keuntungan yang lebih. Petani sejahtera. Terus itu kan kita jual dengan harga 16.000 berasnya, dan itu masih ada range di beberapa ribu keuntungannya setelah kita bayar ke petani. Itu ke mana? Itu masuk lagi ke kas Kencanowungu. Untuk apa? Untuk aktivitas-aktivitas Kencanowungu yang memerlukan uang lebih, seperti misalnya kayak tadi mbaknya kan sudah lihat di sana kita mengembangkan sistem tanam minapadi. Nah itu kita ngomong masalah analisis sistem tanamnya, juga kita bantu masalah biasanya bisa ke pakan ikannya atau kita membantu ikannya, membelikan ikannya. Dan nantinya itu dibagi keuntungannya ke petani dan kembali lagi ke kas Kencanowungu. Dan seperti itu semua sistem pendanaan dari acara-acara di Kencanowungu. Nah, seperti itu. Jadi semua kegiatan itu berarti dananya itu tidak memberatkan kelompok ya Mas? Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kita tanggulangi pengeluaran dari kas kelompok. Nah, itu dengan memakai sistem yaitu hampir semi koperasi menurut saya. Tapi memang kita bukan koperasi yang legal, tapi kita koperasi yang menganut sistemnya saja. Dan nantinya itu akan kembalikan ke petani. Sedangkan kita kita yang dari mahasiswa, kita hanya menjembatani lah istilah menjembatani pasarnya mereka, seperti itu. Jadi petani juga terbantu dalam proses pemasaran. Terus nanti ada pun kegiatan nanti yang diselenggarakan oleh kelompok sendiri, mereka tidak menanggung beban biaya. Ya. Nah, untuk kalau kembali lagi ke mentik susu ya, kenapa yang diperkenalkan itu mentik susu Mas? Mungkin bisa dijelaskan sejarah atau mungkin kelebihan dari varietas lokal tersebut. Sebenarnya di mentik susu sendiri kita memilih bukan terlalu jauh memproyeksikan ke depannya ini beras premium dan lain-lain, tidak. Karena dari dulu di Kencanowungu sendiri memang mengutamakan benih-benih yang dipakai itu benih lokal. Kenapa kok lokal? Ya, karena benih lokal itu bisa ditanam kembali sehingga petani itu tidak usah membeli lagi benih-benih yang mereka pakai seperti itu. Misalnya jagung lokal. Nah, kan kalau biasanya pakai jagung hibrid tidak bisa ditanam kembali. Sedangkan kalau jagung lokal kan bisa ditanam kembali sampai kapanpun ketika jagung itu tidak habis atau tidak udah punah misalnya gitu. Nah, itu membantu di sisi biaya produksinya lagi. Jadi sebenarnya Kencanowungu ini masuknya ke dalam
mengurangi biaya produksi dari petani yang mengikuti di Kencanowungu gitu. Jadi dengan adanya benih lokal ini petani itu jadi terkurang gitu ya biaya input produksinya. Yang seharusnya kalau menggunakan benih hibrida itu harus membeli dengan biaya yang mahal, sedangkan kalau menggunakan benih lokal ini bisa menggunakan dari hasil yang kemarin. Cara kenapa kita mengenalkan benih hibrid susu ini sebenarnya dari sistem kita membawa benih ke sini ya sebenarnya. Dari dulu kita sering bawa benih padi ini, benih padi lokal ini, padi lokal dari sini. Dan ternyata yang lebih disukai ngomong masalah rasa dan sistem tanamnya itu orang-orang lebih cenderung ke benih susu. Karena kalau dari petani sendiri ngakunya sih tahan hama, terus tidak butuh begitu banyak air. Nah, itu yang menjadi permasalahan utama yang ada di padi seperti itu. Nah, dulu kita juga mengenalkan beberapa benih, tapi hanya sekedar untuk melestarikan saja. Melestarikan tuh memperbarui benih itu. Nah, jadi sehingga benih itu tidak punah, dan ketika nanti ada yang ingin nanam kita kasihkan mereka dan nanti kembalikan ke kelompok sejumlah 2 kali lipatnya. Misalnya pinjam 2 kilo nih, terus kembalikan lagi 4 kilo dalam bentuk benih lagi. Nah, seperti itu sistem dari simpan pinjam benihnya. Kalau ngomong masalah koperasi itu simpan pinjam benih. Tadi juga sebenarnya pas wawancara tadi sama Pak Rosid juga dijelaskan tentang produktivitasnya Mas. Kalau menurut Saman sendiri itu ada perbedaan nggak Mas dengan varietas benih lain? Kalau perbedaan produksi itu sebenarnya kita kembali lagi ke perawatan sebenarnya. Semua tanaman ketika kita rawat dengan baik, dengan memperhatikan elemen-elemen yang ada seperti tanah, terus pupuk dan lain-lain, itu ketika kita melakukan dengan maksimal pasti akan produksi secara maksimal, kecuali ada faktor-faktor alam yang mengganggu, seperti misalnya ada banjir. Kan di sini kan juga sering banjir di sungai ini, di sungai depan sini. Terus misalnya ada angin yang kencang, kan biasanya kan kalau padi pas ketika mereka sudah mau pas tumbuh malai, ketika kena angin kencang itu, ketika pemukanya salah itu pasti akan rebah. Nah, juga itu. Terus misalnya juga yang tidak terkendali itu serangan hama tikus. Ya, itu yang masih kita belum temukan problem solvingnya seperti apa. Nah, seperti itu. Mungkin kalau dari produksi sendiri tergantung sih sebenarnya. Kadang-kadang juga ada petani yang produksinya itu lebih dari benih yang biasanya, kadang-kadang yang kurang karena perawatan yang kurang juga. Nah, itu lagi-lagi kita ngomong masalah perawatan gitu. Jadi pengetahuan petani juga penting di sini Mas. Ya, makanya kita kan selalu sediakan forum-forum diskusi setiap minggunya hari Selasa di sini bersama-sama petani dari mana-mana. Sudah ada yang dari Kalibaru, ada yang dari Sumber Jambe, ada yang dari mahasiswa, entah mahasiswa yang bisa atau nggak bisa pertanian pun boleh ikut join, karena ilmu itu tidak dibatasi oleh fakultatifnya kita gitu. Jadi semuanya boleh join nih. Misalnya teman-teman kamu nanti ketika melihat semua potensi yang ada di sini, terus pengen belajar pertanian, boleh bawa ke sini untuk belajar itu. Yang penting mereka itu mau untuk belajar pertanian. Tidak di sini tidak bayar sama sekali. Tapi ya kalau kayak bensin kan ditanggung sendiri pastinya kan. Ya itu yang itu menjadi patokan kita selama ini. Kalau siapapun boleh ikut, tetapi jangan sampai mencederai lah ketika ada tata krama yang biasa dilakukan di sini, misalnya itu dijaga lah attitude-nya seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman ya, kalau mau ikut gabung dengan komunitas Kencanowungu itu sangat welcome sekali ya Mas. Iya, banget sekali. Dari fakultas manapun kita nerima, asalkan mau belajar dan dijaga sopan santunnya. Nah, untuk tadi kita juga membahas pemasarannya Mas, tadi sama Pak Rasid. Itu katanya Pak Rasid menjualnya ke sini. Nah, itu sama menembus pasarnya itu kan, kalau bicara benih lokal itu kan berbeda dengan benih biasanya, benih yang sudah kita kenal itu. Jadi agak sulit kan untuk menemukan pasarnya. Iya. Nah, itu caranya sama bagaimana Mas? Ya, kita
pasarkan secara mandiri sih sebenarnya, secara kita membuka pasar sendiri itu yang ya seperti menjajakan ke orang-orang, kita presentasi tentang beras kita seperti apa, apalagi kita menjual harga beras yang hitungannya tidak umum kan, 16.000 yang biasanya beras itu hanya di bawah 11.000 misalnya itu. Tapi kan kita menjual nilai dari beras itu, dari segi keunggulannya seperti wangi, pulen dan sebagainya. Terus kita menjual juga beras yang semi organik, jadi residu dari kimia itu lebih sedikit lah, lebih minim lah kalau ngomong masalah beras kita. Tapi kalau ngomong pasar memang kita masih tidak memasarkan dalam jumlah besar karena ada sistem pembagian di Kenconowungu sendiri. Misalnya ada 100% beras nih yang sudah jadi. Terus 50% itu nanti itu disimpan oleh petani untuk ketahanan pangan mereka. Jadi untuk makan sehari-hari seperti itu. Terus ada 15% itu disimpan dalam bentuk benih. Nah, untuk apa? Untuk menanam di periode selanjutnya. Terus yang 35% itu diserahkan kita untuk kita bantu untuk memasarkan. Nah, karena stigma-stigma yang beredar di masyarakat yang menurut saya itu sangat lucu, ketika ada petani padi itu masih membeli beras. Nah, itu ketahanan pangan mereka malah tidak dipikirkan, padahal mereka punya bahan itu sendiri nih. Nah, itu. Nah, itu yang membuat saya tergelitik dan menerapkan sistem seperti itu di sini. Itu memang biar mereka makan itu juga dari hasil mereka sendiri. Terus di beberapa di rumah petani komunitas Kenconowungu ini juga punya tanaman-tanaman di pekarangan yang untuk bisa buat lauk sehari-hari. Nah, itu juga bisa menekan pengeluaran mereka setiap hari seperti itu. Jadi banyak elemen nih yang kita adopsi dari luar ke sini untuk masalah sistem-sistem ketahanan pangan sebenarnya. Banyak sebenarnya itu. Jadi tidak melupakan dari ketahanan pangan dari petaninya sendiri ya Mas ya. Tidak melulu tentang komersialnya. Iya, tapi kan dengan kita menjual dengan range keuntungan dari ke petaninya sendiri dengan segitu, petani sudah cukup untuk menghidupi keuangan mereka sampai panen selanjutnya seperti itu. Dan petani kan tidak akan melulu bekerja di satu lahan itu aja, kadang-kadang ada yang masih dibantu buruh ke lahan yang lain, atau ada pekerjaan lain di luar petani juga ada. Jadinya itu untuk menseimbangkan kestabilan ekonominya mereka gitu. Berarti cukup bagus juga ya sistemnya kalau di sini Mas. Iya. Jadi tidak merugikan petani, bahkan sangat menguntungkan menurut saya. Iya. Nah, terus kalau menurut Mas Niko sendiri nih, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira prospek benih lokal varietas susu mentik susu ini bagaimana? Insya Allah ya. Iya. Melihat kalau ngomong ya, melihat respon pasar, insya Allah mentik susu bisa lebih besar atau lebih baik lah. Apalagi kita sebentar lagi melakukan yang namanya pemurnian benih. Yang dulunya benihnya itu masih kecampur di lahan dengan IR64 dan lain-lain, dan kita sudah melakukan usaha-usaha untuk memurnikan benih itu. Jadi kita sudah punya benih yang murni nih, tinggal kita memperbanyak seperti itu. Jadi nantinya kita memasarkan benih yang full memang sudah mentik susu. Yang kemarin memang tidak sengaja tercampur di lahan seperti itu, karena memang pengolahannya masih manual dari kita sendiri, dari petani juga kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan margin error dari campuran beras itu sebenarnya gitu. Jadi kalau mungkin campurannya sekarang mungkin lebih baik ya, sudah mencapai 80% kemurniannya. Tapi kita harus semakin lama harus menjaga atau menambah kualitas dari beras itu sebenarnya gitu. Mungkin
Sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari Mas Niko ya. Mungkin cukup sekian mungkin dari saya untuk pertanyaannya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya, Mas. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung pertemuan nih. Kita sudah melakukan 2 wawancara, yaitu dengan wawancara pertama yaitu dengan petani yaitu Pak Rasid, yang kedua yaitu wawancara dengan salah satu perintis dari komunitas yang sangat progresif yaitu Keconowungu. Nah, dari kedua informan tersebut kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi mengenai tentang potensi dari varietas benih lokal mentik susu, mulai dari budidaya hingga sampai pemasaran. Nah, untuk informasi tersebut semoga bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.